Halo Salve, perkenalkan saya Diakon Fortun. Hari ini saya akan membawakan renungan mingguan bersama Komsos Paroki Atu Kudus Sonder. Dan hari ini juga saya akan membawa renungan tentang Maria diangkat ke surga, karena hari ini adalah hari raya Maria diangkat ke surga. Marilah kita memulai renungan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, pada kesempatan yang berahmat ini ya Tuhan, kami merayakan hari raya Maria diangkat ke surga. Semoga dengan teladan Santa Perawan Maria ini kami dapat hidup dalam kasih-Mu, dan kami selalu percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dikau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan membuat tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini saya akan membawa kita dalam renungan singkat dengan tema Maria Jalan Hidup yang berujung pada kemuliaan. Hari ini gereja merayakan satu peristiwa yang besar, yaitu Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Apa artinya? Artinya seluruh hidup Maria, hidup yang sederhana, penuh iman, penuh pengorbanan, dan setia kepada Allah, tidak berakhir dalam kesia-siaan. Allah membawa Maria masuk dalam kemuliaannya. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Maria sungguh menjalani apa yang sedang ia hidupi. Setelah menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan menjadi ibu Yesus, Maria tidak menjadi sombong. Ia justru segera pergi mengunjungi Elisabet.
Maria membawa Yesus dalam rahimnya, dan kehadirannya sungguh membawa sukacita. Di sini kita menemukan satu rahasia bagi Maria, bahwa Maria tidak hidup untuk dirinya sendiri. Maria hidup untuk Allah dan untuk sesama. Ketika Allah memanggil Maria, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan perkataan itu tidak hanya diucapkan sekali. Maria menghidupinya sepanjang perjalanan dari Nazaret, Betlehem, sampai di kaki salib. Maria tetap setia ketika bahagia. Maria tetap setia ketika tidak dimengerti. Maria tetap setia ketika harus menderita. Dan akhirnya kesetiaan itu membawa Maria pada kemuliaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari raya ini juga berbicara tentang hidup kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa perjuangan itu tidak berarti. Kita berbuat baik tetapi tidak dihargai. Kita mengampuni tetapi kembali hati kita disakiti. Kita melayani tetapi tidak diperhatikan. Kita berdoa tetapi Tuhan, kita belum mendapat jawaban dari Tuhan. Hari ini Maria mengingatkan kita bahwa jangan menyerah pada kesetiaan. Sebab di hadapan Allah tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Air mata kita dipersembahkan kepada Tuhan juga tidak sia-sia. Pengorbanan yang kita lakukan demi keluarga juga tidak sia-sia. Pelayanan yang kita lakukan dengan tulus juga tidak sia-sia. Doa yang kita panjatkan dengan penuh iman tidak sia-sia. Allah melihat semuanya. Maria adalah bukti bahwa orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah tidak akan kehilangan hidupnya. Justru ia menemukan kepenuhannya dalam Allah. Karena itu, ketika kita menghormati Maria hari ini, kita tidak hanya melihat Maria sebagai seorang ibu yang berada jauh di surga. Kita melihat Maria sebagai tanda harapan bagi kita. Apa yang Allah kerjakan dalam Maria juga menjadi janji bagi kita. Hidup manusia tidak berakhir pada kematian. Tujuan akhir kita adalah Allah dan kehidupan kekal bersamanya. Maka marilah kita belajar dari Maria. Seperti Maria, ketika hidup kita terasa berat, kita berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, kita berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan ketika kita menghadapi penderitaan, kita tetap setia sambil percaya, Tuhan sedang membawa hidupku menuju kemuliaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini pandanglah Maria yang diangkat ke surga, dan jangan takut menghadapi perjalanan hidup kita sekalian. Maria sudah sampai pada tujuan. Kita pun sedang berjalan menuju tujuan yang sama. Persatuan dengan Allah dalam kehidupan kekal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini pandanglah Maria yang diangkat ke surga, dan jangan takut menghadapi perjalanan hidup. Maria sudah sampai pada tujuan. Kita pun sedang berjalan menuju tujuan yang sama, bahwa persatuan dengan Allah dalam kehidupan kekal. Semoga melalui teladan Maria, kita belajar bahwa hidup dalam iman, bertumbuh dalam kasih, setia dalam penderitaan, dan penderitaan yang kita hadapi adalah
harus diserahkan kepada Tuhan. Dan kelak bersama Maria, semoga kita pun mengalami sukacita kekal abadi di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita akhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Semoga dengan permenungan ini dapat membantu kami untuk hidup lebih baik, terutama belajar dari Santa Peran Maria dalam hidup kesederhanaan dan kesetiaannya, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendak-Mu di atas bumi ini. Dikau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.